Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Marli Raisa Mercy Sinai, selaku Pendeta Jemaat di GPIB Tiberias Pospelkes Wonobakti. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan, hari baru, kesehatan yang senantiasa Engkau berikan atas kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan tentang firman-Mu. Kiranya Bapa berikan hikmat dan berikan kepada setiap kami keberanian untuk dapat menerapkan isi firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan isi firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, biasanya ketika kita menyukai atau mengidolakan seorang penyanyi atau artis, kita akan mengikuti kehidupannya. Kita mengikuti melalui media sosial kalau di zaman sekarang. Tidak hanya mengikuti kehidupannya, kita pun akan mengikuti apa yang menjadi makanan dan minuman kesukaan mereka, pakaian dan sepatu apa yang sering digunakan atau yang menjadi kesukaan, model rambut seperti apa yang mereka gunakan, bahkan juga warna kesukaan dan aksesoris apapun itu yang mereka gunakan ataupun yang mereka pakai setiap harinya. Dan masih banyak lagi yang kita ikuti ketika kita mengidolakan seorang penyanyi atau artis. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana ketika kita menyukai atau mengidolakan yang namanya Yesus Kristus dalam hidup ini? Apakah hal yang sama berlaku juga ketika kita mengidolakan Yesus Kristus? Apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak atau apa yang menjadi ajaran Yesus Kristus? Tindakan untuk dapat mengikuti Yesus Kristus adalah ketika kita mau mengikuti kehendak atau ajarannya dalam kehidupan ini. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita diminta hidup dalam kasih. Kita diminta untuk tetap bersabar dalam melewati setiap pergumulan hidup kita masing-masing. Kita diminta untuk tetap rendah hati. Kita diminta untuk tetap taat dan setia dalam mengikuti ajarannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita diminta untuk mengikuti Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita mengidolakan dirinya, tidak semua dapat mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai sang idola dalam hidup ini. Bahkan di antara kita ada saja yang mengatakan bahwa
nanti dulu deh Tuhan. Ya memang sih saya mengidolakan Tuhan, tetapi ketika disuruh untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, rasanya masih susah Tuhan. Tunggu nanti deh Tuhan, sabar dulu deh Tuhan. Masih banyak waktu kan Tuhan saya dalam dunia ini, dan masih banyak lagi pertimbangan demi pertimbangan yang kita utarakan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau artis dan penyanyi saja yang kita idolakan dapat kita ikuti apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang menjadi kehendak mereka, giliran dengan Tuhan, kenapa tidak kita ikuti apa yang menjadi kehendak ataupun ajaran Tuhan? Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mau renungkan, kalau kita mau hayati dalam kehidupan ini, mengikut Tuhan bukan hal yang sulit. Mengikut ajaran ataupun perintahnya, mungkin kita berpikir terlalu berat mengikut Tuhan. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dengan Bapak Ibu. Kalau dibilang sulit, sebenarnya dua-dua sama-sama sulit. Sulitnya dalam hal apa? Kalau artis ataupun penyanyi yang kita ikuti, lalu kita mau menyamakan apa yang menjadi kesukaan mereka, seperti pakaian, seperti sepatu, makanan, ataupun minuman kesukaan, belum tentu kita dapat itu semua di tempat tinggal kita atau sekitar tempat tinggal kita. Kemudian belum tentu juga kita ada dana untuk membelinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak perlu mengeluarkan dana. Kita tidak perlu mengeluarkan yang namanya biaya. Semuanya gratis. Asalkan kita mengikutinya dengan taat bahkan setia dalam hidup ini. Di samping itu, Tuhan sendiri yang berjanji ketika kita mengikuti dirinya. Ada janji yang Tuhan nyatakan, yakni kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Apa yang dimaksud dengan kegelapan dalam hal ini? Kegelapan yang dimaksudkan bukan hanya suasana yang gelap, yang tidak ada cahaya atau tidak ada terang sama sekali, melainkan kegelapan yang meliputi rasa bimbang dalam hidup kita, rasa sedih, rasa kecewa, rasa gelisah, rasa panik, bahkan rasa takut di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji untuk menolong kita semuanya melewati setiap hal yang menjadi kegelapan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan terang dalam hidup ini, karena Dia adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang Tuhan berikan berupa hikmat, damai sejahtera, sukacita, kebijaksanaan, dan masih banyak lagi yang Tuhan pasti berikan dalam hidup saya dengan Bapak Ibu Saudara. Lalu melalui renungan di pagi hari ini, pesan apa yang dapat kita ambil? Izinkanlah saya untuk menyampaikan 2 poin dalam renungan pada saat ini. Pesan yang pertama adalah, ketika saya dengan Bapak Ibu Saudara mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka lakukanlah itu dengan segenap hati, segenap jiwa dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mau menerima janji Tuhan saja, atau jangan kita hanya berbicara melalui mulut kita,
bahwa kita mengidolakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Tetapi ketika diminta untuk mengikutinya, mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan, kita memilih untuk mundur. Yang kedua, ketika Tuhan sendiri yang berjanji dalam kehidupan kita, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan selalu digenapi dan Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini terus menguatkan Bapak Ibu Saudara, terus mengingatkan kita semuanya bahwa ketika kita mengikut Tuhan dalam hidup ini, Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi, dan menyertai seluruh langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan pada pagi ini dan memulai segala aktivitas kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka kehidupan ini. Ajar kami untuk tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang berjanji dalam kehidupan kami untuk tetap menyatakan terang-Mu, untuk tetap memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga sendiri. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi setiap mereka yang menonton acara pada saat ini. Tuhan Yesus berkati mereka dengan setiap keluarga yang dekat maupun jauh dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan atas hidup mereka semuanya. Hamba juga berdoa ya Bapa Sorgawi untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau tetap berikan kepada mereka kesabaran, kekuatan, bahkan kesehatan. Engkau berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Engkau berkati dan urapi segala hal yang ada. Bahkan Engkau berkati juga Bapa setiap keluarga, setiap tim medis yang menjaga, yang merawat, yang membantu dalam pengobatan. Tuhan juga berikan kepada mereka semuanya kesehatan, kekuatan, kesabaran. Berkat Tuhan pun juga selalu tercurah atas kehidupan mereka. Hamba berdoa juga Bapa di dalam kehidupan para pelayan Tuhan yang selalu menyediakan waktu, tenaga, pikiran, perasaan dalam melayani anak-anak Tuhan, terlebih melayani Engkau ya Tuhan. Ajar setiap pelayan Tuhan untuk tetap menyatakan kasih dan kehendak-Mu, untuk tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan apapun situasi kondisi yang dialami di dalam pelayanan yang dilakukan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin.